Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin memberi pembahasan tentang jenis sistem informasi pendidikan. Anggotanya yaitu Ahmad Syukri, Dina Fitria, dan Wan Suhaila. Di sini jenis sistem informasi pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem informasi fungsional manajemen pendidikan. Kedua, sistem informasi akuntansi pada organisasi pendidikan. Yang ketiga, sistem informasi keuangan jasa pendidikan. Masuk pembahasan yang pertama, yaitu sistem informasi fungsional manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan berfungsi sebagai tolak ukur dalam pengembangan kinerja dari seluruh elemen lembaga pendidikan untuk menciptakan lulusan peserta didik yang berkualitas, bermoral, dan berkarakter baik. Sistem informasi fungsional manajemen pendidikan yang diuraikan akan menekankan bagaimana sebuah jasa pendidikan dapat disajikan, disampaikan, dan digunakan oleh pemakainya atau pelanggan konsumen. Keputusan yang diambil sebagai pemecah masalah yang dihadapi lembaga pendidikan akan didasarkan atas sistem informasi fungsional manajemen pendidikan. Pembahasan dalam bagian ini didasarkan atas pokok pemikiran dari Raymond, bahwa setiap organisasi atau lembaga termasuk lembaga pendidikan untuk mempertahankan eksistensinya harus berpegang pada keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Keputusan yang dianggap layak untuk dilaksanakan adalah keputusan yang didasarkan atas sistem informasi yang akurat. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi pada organisasi pendidikan. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mempresentasikan bisnis untuk dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pembuat keputusan. Selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi harus melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut, di antaranya: 1. Mengumpulkan transaksi data dan lain-lain, memasukkannya ke dalam sistem. Yang kedua, memproses data transaksi. Yang ketiga, menyimpan data untuk keperluan masa mendatang. Yang keempat, menghasilkan informasi yang diperlukan dengan memproduksi laporan atau menggunakan para pemakai untuk melihat sendiri data yang tersimpan di komputer. Yang kelima yaitu mengendalikan seluruh proses sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu mempelajari sistem informasi akuntansi pada organisasi, antara lain: yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi merupakan bagian fundamental dalam pendidikan. Selanjutnya, keterampilan atau disebut skill dalam bidang sistem informasi akuntansi paling mendukung dalam keberhasilan karir. Sistem informasi akuntansi sebagai komponen kunci dalam proses pembuatan. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi mampu
memenuhi kebutuhan informasi. Revolusi teknologi informasi akan membrandbase segala aspek kehidupan, termasuk sistem informasi akuntansi sebuah organisasi. Yang ketiga, sistem informasi keuangan jasa pendidikan. Sistem informasi keuangan jasa pendidikan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan para pegawai yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi yang pertama, perencanaan anggaran. Yang kedua, penggunaan atau pencatatan. Yang ketiga, pengeluaran serta pertanggungjawaban uang atau dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan yang dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Tujuan manajemen keuangan pendidikan untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan di lembaga pendidikan dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang sudah digariskan mulai dari perundang-undangan, peraturan, instruksi, keputusan, dan kebijakan lainnya. Ruang lingkup keuangan jasa pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, penyusunan atau perencanaan anggaran. Yang kedua, pemeriksaan. Dan yang ketiga, pembukuan. Penyusunan atau perencanaan anggaran merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif, pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Pembukuan. Dalam kegiatan pengurusan keuangan, pendidikan meliputi 2 hal, yaitu pertama, pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan ketatausahaan. Pengurusan kedua menyangkut tindak lanjut dari urusan pertama, yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan, dan dikenal dengan istilah pengurus bendaharawan. Yang selanjutnya, pemeriksaan adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban, penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Sekian, terima kasih.